Sidang jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita mengarahkan hati kita untuk berbakti kepada Tuhan dengan meyakini bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah, pencipta langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh kita bersyukur di pagi hari ini kita dapat kembali bersama-sama berbakti di rumah Tuhan. Mari bersama-sama kita meninggikan, memuliakan Tuhan kita. Kita menaikkan pujian, hormat bagi Allah. Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi anak Allah yang turun dalam dunia, hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat manusia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat sedunia. Hormat puji, haleluya, Raja surga abadi. Siang malam pujilah terus di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, hormat puji padanya. Sidang jemaat terkasih, mari bersama-sama kita membacakan nats firman Tuhan untuk melandasi ibadah kita pagi ini. Kita membacakan secara bertanggapan. Bagian P akan saya bacakan dan J silakan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Mari sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita akan memasuki doa pengakuan dosa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, inilah kami Tuhan anak-anak-Mu. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyadari kehidupan kami ini penuh dengan kelemahan, kekurangan di hadapan Tuhan. Dan seringkali kami mengecewakan hati Tuhan. Tuhan, saat ini kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa dan pelanggaran yang terjadi di dalam kehidupan kami sepanjang seminggu yang kami lalui, ataupun sepanjang hidup kami sampai hari ini. Ada dosa-dosa yang belum kami bereskan di hadapan Tuhan. Saat ini kami mau mengakuinya. Dengan merendahkan diri kami memohon pengampunan yang daripada Tuhan, menjamah kami, memulihkan kami, dan memperbarui kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya pengampunan yang Engkau berikan sekali selamanya mulia. Terima kasih Tuhan,
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah akan berita anugerah bagi kita yang telah mengaku dosa, yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan dengarkanlah akan petunjuk hidup baru yang terambil dari Ibrani 10 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan, kita diingatkan semuanya semata-mata anugerah Tuhan, semuanya karena kasih-Nya yang besar, kita diampuni dan dipulihkan kembali. Mari bersama-sama dengan hati yang penuh syukur, kita naikkan pujian, sangat besar kasih-Nya. Sangat besar kasih-Nya hingga memberi anaknya. Barang siapa percaya, hidup kekal diberinya. Sekaranglah waktunya, ya terima yang berdosa. Keselamatan diberinya, Yesus terima yang berdosa. Yesuslah anak Allah, jalan benar dan hidup. Anugerahnya berlimpah, bersandarlah padanya. Sekaranglah waktunya, ya terima yang berdosa. Keselamatan diberinya, Yesus terima yang berdosa. Yesus mati bagiku, menyelamatkan daku. Anugerah telah sedia, mari lekas terima. Sekaranglah waktunya, ya terima yang berdosa. Keselamatan diberinya, Yesus terima yang berdosa. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bersama dengan orang percaya sepanjang segala abad, kita ikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Marilah setiap kita yang percaya, kita ikrarkan iman kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal.
Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita menaikkan beberapa pokok doa kita. Yang pertama, kita akan mendoakan, kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan kalau esok hari kita akan menyambut peringatan ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-75. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah menganugerahkan kemerdekaan sepanjang 75 tahun ini. Biarlah kehidupan bangsa negara kita juga akan menjadi lebih baik lagi. Pembangunan boleh dikerjakan dengan baik, pemerintahan yang ada juga dapat menjalankan tugas-tugas pemerintahnya dengan sebaik-baiknya. Dan kita juga doakan di tengah-tengah sukacita menyambut kemerdekaan ini, kita tahu bahwa negara kita juga masih bergumul menghadapi pandemi COVID-19. Dan bukan hanya negara kita, tapi juga negara-negara di dunia sedang mengalami pergumulan yang sama. Mari kita juga doakan khususnya penanganan pandemi ini di Indonesia, agar baik dari pemerintah pusat sampai daerah, semuanya boleh menanggulangi dengan sebaik-baiknya. Kita juga doakan segenap tenaga medis yang menangani pasien-pasien COVID yang ada, supaya mereka juga dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Dan harapan doa kita bersama agar pandemi ini dapat segera berlalu dan kondisi dapat kembali dipulihkan seperti semula. Mari bersama-sama kita membuka suara kita untuk menaikkan beberapa pokok doa ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami menaikkan syukur, terima kasih kami Tuhan atas kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Maka esok hari kami bersama-sama seluruh bangsa Indonesia ini memperingati ulang tahun kemerdekaan negara kami yang ke-75. Kami bersyukur Tuhan karena sungguh besar anugerah Tuhan yang menganugerahkan kemerdekaan di tengah-tengah negara kami. Bahkan sepanjang 75 tahun ini kami boleh ada, membangun dan terus berkarya. Dan kami berdoa Tuhan supaya kehidupan bangsa negara kami ini semakin hari juga semakin baik. Kemerdekaan ini diisi dengan pembangunan yang baik, dan masyarakat Indonesia semuanya punya kerinduan dan punya hati yang sama untuk mau membangun negaranya, berkarya dengan sebaik-baiknya. Dan kami juga berdoa Tuhan, di tengah-tengah sukacita menyambut kemerdekaan negara kami juga sedang bergumul di dalam masa pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan, mohon pertolongan penyertaan Tuhan yang campur tangan, supaya di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kami semua diberi hikmat bijaksana untuk bagaimana kami mengatasinya. Kami doakan pemerintah negara kami, pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai daerah, di dalam menanggulangi pandemi ini, Tuhan juga memberi mereka hikmat bijaksana. Demikian pula untuk segenap tenaga medis yang menangani para pasien COVID-19, Tuhan juga beri hikmat bijaksana, boleh menangani dengan sebaik-baiknya. Dan kami berdoa Tuhan, kerinduan kami bersama agar masa pandemi ini dapat segera berlalu dan kami dapat kembali hidup normal seperti semula. Dan kami mengingat Tuhan bahwa pandemi ini bukan hanya terjadi di negara kami, tapi di seluruh dunia, negara-negara juga bergumul menghadapi pandemi yang sama, pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan, mohon pertolongan Tuhan yang menjamah melawat, supaya kehidupan di dunia ini dapat dipulihkan kembali. Kami berdoa Tuhan supaya masyarakat di dunia ini, mereka juga menyadari bagaimana harus menghadapi dan menanggulangi akan pandemi ini, sehingga kehidupan kami, umat manusia di bumi ini, dapat kembali dipulihkan seperti semula. Terima kasih Tuhan, terima kasih, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur di pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lose Yurike. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian, hormatilah firman Allah. Kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Hormatilah
kasih Allah telah nyata mengampuni segala dosa. Kitab suci tak berubah, firman Tuhan yang terindah, lebih indah dari emas, lebih indah dari perak. Ku mau jadi murid Tuhan, dan Injilnya ku masyurkan. Roh Kudus menolong daku lebih dekat kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan masih memelihara kami sampai detik ini, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di dalam kesempatan ini kami boleh beribadah. Kami tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang berkati setiap kami, Engkau yang akan menerangkan firman-Mu itu kepada setiap kami, supaya kami dapat mengerti, kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan ini, biarlah hamba boleh dipakai Tuhan untuk dapat memberitakan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari pada saat ini saya mengajak setiap kita untuk dapat membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai 25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai 25. Firman Tuhan ini akan saya bacakan bagi setiap kita. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25 dengan judul perikop ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tidak terasa sudah kurang lebih 5 bulan kita tidak beribadah di gereja. Dan saat ini kita harus melangsungkan ibadah di rumah. Nah, saya yakin bahwa suasana beribadah antara di rumah dan di gereja pasti berbeda. Nah, jikalau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian diberi pertanyaan untuk memilih ibadah di rumah atau ibadah di gereja, manakah yang akan Bapak Ibu pilih? Saya yakin sebagian besar dari kita
atau mungkin setiap kita lebih suka beribadah di gereja. Karena ketika kita beribadah di gereja, selain karena suasananya yang berbeda, juga karena di gereja kita dapat bertemu dengan saudara seiman kita untuk beribadah bersama. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama merenungkan satu tema, yaitu menghargai kesempatan beribadah. Nah, Bapak Ibu, saya yakin bahwa ibadah online mungkin adalah hal pertama yang kita alami bersama. Apalagi ibadah online ini sudah berlangsung cukup lama. Saya ingat ketika awal-awal dilaksanakan ibadah online di gereja kita, ada beberapa jemaat, bahkan sampai sekarang gitu ya, yang memberikan ungkapan kerinduan untuk beribadah bersama di gereja. Bahkan sampai ada yang sudah bertanya-tanya, "Lo kapan ibadah di gereja?" Nah, dari sini kita akhirnya sadar bahwa ibadah di gereja merupakan satu momen yang sangat berharga, sehingga membuat kita begitu rindu untuk melaksanakannya kembali. Nah, Bapak Ibu, kita bersyukur karena kita hidup di negara di mana kita bisa beribadah dengan bebas. Karena sebenarnya masih banyak saudara kita di suatu tempat tertentu yang tidak bisa beribadah dengan bebas seperti kita. Mungkin mereka harus menjalankan ibadah secara diam-diam karena aturan dari tempat asal mereka yang menentang mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga apabila mereka ketahuan melakukan ibadah, maka kemungkinan besar nyawa mereka yang terancam. Nah, untuk itulah kita patut bersyukur karena kita memiliki kesempatan untuk bisa beribadah dengan bebas kepada Tuhan. Sekalipun memang pada hari ini setiap kita harus beribadah dari rumah, bukan di gereja. Maka marilah kita menghargai setiap kesempatan beribadah yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Nah, Bapak Ibu, menghargai kesempatan beribadah bukan hanya soal kita rajin mengikuti ibadah saja, tetapi menghargai kesempatan beribadah juga menyangkut soal bagaimana kita menyikapi kesempatan beribadah tersebut. Sebab ada orang Kristen yang rajin mengikuti kebaktian di gereja. Namun ketika ia menjalankan ibadahnya, ia malah cenderung tidak fokus atau tidak serius dalam mengikuti ibadah. Apalagi di dalam masa-masa seperti saat ini, kita harus ibadah di rumah. Tidak ada orang lain yang tahu bagaimana cara kita beribadah. Mungkin cuma anggota keluarga kita atau diri kita sendiri yang tahu. Tetapi saya berharap gitu ya, semoga setiap jemaat GKT Belimbing boleh mengikuti ibadah dengan benar, sekalipun harus beribadah di rumah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jikalau sikap kita di dalam beribadah tidak menunjukkan sikap ibadah yang benar, maka sama saja kita tidak menghargai kesempatan beribadah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena sia-sia saja kita rajin mengikuti ibadah, namun sikap kita tidak menunjukkan sikap yang benar saat mengikuti ibadah. Nah, untuk itulah melalui Ibrani 10 ayat 19-25 yang sudah kita baca tadi, kita akan belajar 3 sikap yang perlu kita terapkan di dalam kita menghargai setiap kesempatan beribadah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, yang pertama, kita perlu memiliki hati yang tulus ikhlas. Bapak Ibu, perikop ini diawali dengan satu keyakinan bahwa ketika kita dapat beribadah atau kita dapat masuk ke tempat kudus, itu karena Tuhan kita Yesus Kristuslah yang telah melayakkan kita untuk beribadah. Mengapa? Ingat bahwa kita adalah manusia yang berdosa, di mana dosa dahulu telah memisahkan kita dari Allah, sehingga relasi atau hubungan kita manusia dengan Allah terputus. Manusia yang berdosa tidak sanggup untuk datang kepada Allah. Akan tetapi oleh karena kasih Allah yang besar, sehingga Allah mengutus Yesus Kristus untuk menjadi perantara antara Allah dan juga manusia. Sehingga hubungan manusia dan Allah yang sebelumnya terputus karena dosa, kembali terhubung karena Yesus menjadi jalan di antaranya. Nah, untuk itulah kita manusia yang sebelumnya tidak layak, kita telah dilayakkan oleh Allah untuk dapat datang kepadanya. Kita perlu bersyukur akan hal itu sebab kita mendapatkan anugerah yang mulia dari Allah supaya kita dapat menghadapnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena anugerah yang Allah berikan itu kepada setiap kita, maka seharusnya lah kita menghargai anugerah Allah itu dengan beribadah kepadanya dengan hati yang tulus ikhlas. Nah, mari bersama kita perhatikan di dalam bagian firman Tuhan kita
Di ayatnya yang ke-22 di sana dikatakan, "Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas." Bapak Ibu, kata hati yang tulus ikhlas kalau kita perhatikan di dalam bahasa aslinya menggunakan kata aletinas atau aletheia yang berarti kebenaran. Jadi maksud bagian ini yaitu ketika kita datang menghadap Allah, haruslah kita datang dengan hati yang benar, atau dengan kata lain kita datang dengan hati yang jujur, sehingga tidak ada kebohongan atau kepura-puraan. Nah, sikap hati seperti ini digambarkan seperti hati seorang anak kecil yang polos dan apa adanya. Nah, Bapak Ibu yang memiliki anak kecil, coba kita perhatikan anak kecil. Mereka adalah pribadi yang sangat ekspresif. Ketika mereka suka terhadap sesuatu, maka mereka akan menunjukkan rasa suka mereka. Begitu juga ketika mereka tidak suka akan sesuatu, mereka juga akan menunjukkan secara terang-terangan atau apa adanya ketika mereka tidak suka hal tersebut. Nah, hati yang seperti itulah yang patut kita miliki ketika kita beribadah, yakni hati yang apa adanya, yang terbuka dan tidak pura-pura di hadapan Allah. Hati yang tulus ikhlas ketika beribadah akan menunjukkan keseriusan kita ketika kita datang kepada Tuhan. Sebab kita datang bukan karena dipaksa atau karena ada motivasi terselubung, tetapi memang karena kita rindu untuk datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketulusan hati adalah hal mendasar yang perlu kita miliki. Sebab dengan hati yang demikianlah maka kita dapat menghargai setiap kesempatan beribadah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, orang lain tidak ada yang tahu bagaimana isi hati kita, hanya diri kita sendiri dan Tuhan saja yang tahu. Ada orang yang bisa menampakkan sikap yang baik di hadapan orang lain, tetapi isi hatinya tidak sama seperti sikap yang ia tunjukkan. Nah, kita perlu berhati-hati dengan sikap yang demikian. Kita mungkin bisa membohongi orang lain, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah kisah. Di sebuah gereja ada seorang bapak. Bapak ini dia dikenal sebagai jemaat yang sangat rajin mengikuti setiap kebaktian. Bahkan setiap persekutuan di gereja itu dia rajin mengikuti gitu. Kecuali komisi wanita dia nggak ikut gitu. Tapi kalau persekutuan lain dia ikut gitu. Nah, dia sangat jarang absen ketika gereja mengadakan suatu kegiatan. Kalaupun absen itu mungkin karena dia sakit atau mungkin ada satu hal yang benar-benar dia tidak bisa tinggalkan gitu. Lalu suatu hari terjadi perselisihan antara bapak ini dan juga majelis yang di gereja itu gitu. Nah, niat hati bapak ini sebenarnya dia ingin berhenti datang ke gereja. Bahkan kalau bisa dia ingin pindah dari gereja tersebut karena dia malas datang ke gereja harus ketemu dengan majelis itu. Tetapi karena bapak ini dikenal sebagai orang yang rajin, orang yang taat, orang yang setia beribadah oleh kebanyakan jemaat, maka dia mengurungkan niatnya itu untuk berhenti datang ke gereja. Ia pun tetap datang ke gereja. Namun setiap kali ketika dia mengikuti ibadah atau persekutuan, suasana hati dia selalu tidak damai atau tidak tenang. Dia merasa tidak nyaman jika harus berlama-lama di gereja. Makanya setiap kali ibadah selesai dia langsung cepat-cepat pulang. Nah, apalagi kalau misalnya di dalam ibadah itu lalu setelah ibadah itu lalu majelis yang berselisih dengan dia ini yang beri salam gitu selesai ibadah gitu. Nah, dia itu selalu berusaha untuk menghindar. Kalau bisa dia selalu lewat pintu belakang gitu ya, supaya dia nggak bertemu dengan majelis tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan, bapak tersebut memiliki motivasi yang salah ketika dia datang ke gereja. Dia datang bukan karena kerinduan hatinya untuk beribadah kepada Tuhan, atau dengan kata lain, dia tidak datang dengan hati yang tulus ikhlas untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi karena ia mempertahankan popularitasnya sebagai orang yang baik, sebagai orang yang setia, sebagai orang yang rajin. Bukan karena kerinduan hatinya. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai kita pun demikian. Ketika kita datang beribadah, biarlah kita datang dengan motivasi yang benar, bukan karena motivasi yang salah gitu.
Tetapi marilah kita mau beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas, karena kita memang rindu berjumpa dengan Tuhan. Nah, kalaupun ketika kita datang beribadah, lalu kita dipenuhi oleh perasaan yang tidak nyaman atau hati yang mungkin sedang marah atau benci terhadap seseorang, mari kita datang kepada Tuhan, kita akui di hadapan Tuhan, kita sampaikan di hadapan Tuhan, dan kita minta supaya Tuhan menolong kita, sehingga ketika kita beribadah, kita boleh beribadah dengan damai dan tenang. Nah, inilah sikap yang seharusnya kita miliki, karena dengan sikap hati yang demikian, maka kita dapat menghargai setiap kesempatan beribadah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, lalu yang kedua, kita juga perlu memiliki iman yang teguh. Nah, Bapak Ibu, di ayatnya yang ke-22, selain hati yang tulus ikhlas, kita juga perlu datang dengan keyakinan iman yang teguh. Ingat kembali bahwa kesempatan untuk dapat beribadah merupakan sebuah anugerah yang Allah berikan melalui karya Yesus Kristus, sehingga kita dibenarkan dan dilayakkan olehnya untuk datang menghadap kepada Allah. Nah, kata keyakinan iman yang teguh di sini tuh berarti kokoh atau tidak mudah goyah. Ini merupakan sikap yang perlu kita miliki, karena dengan iman yang teguh maka akan memampukan kita dalam menghadapi berbagai macam godaan dan cobaan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, seringkali yang menjadi kendala kita untuk tidak dapat menghargai kesempatan di dalam beribadah adalah karena banyaknya godaan, sehingga kita menjadi tidak fokus. Nah, salah satu godaan yang seringkali menghalangi kita untuk beribadah adalah sibuk bekerja. Sekalipun itu hari Minggu, selalu alasannya sibuk karena pekerjaan. Nah, jika kita punya iman yang teguh, maka sekalipun pekerjaan kita sangat banyak, sekalipun kita sibuk, kita pasti akan menyempatkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Di ayat yang ke-23 di sana dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Nah, ayat ini merupakan sebuah perintah bagi setiap kita untuk berpegang teguh atau bersandar seutuhnya kepada Allah yang adalah sumber pengharapan hidup kita, sebab Ia adalah setia. Nah, Bapak Ibu, beriman dan berpengharapan adalah satu kesatuan. Karena ketika kita beriman, maka sudah pasti kita juga menaruh seluruh harapan kita kepada Tuhan, sebab kita yakin dan percaya Dia adalah Allah. Nah, tentu saja di dalam kita berpegang teguh dan berharap kepada Allah, maka akan ada begitu banyak godaan atau cobaan yang akan menghampiri kita, yang berusaha untuk menggoyahkan iman kita. Dan jikalau kita tidak berpegang erat kepada Tuhan, maka kita bisa saja dikoyahkan, bahkan bisa saja jatuh. Nah, hal ini pun berlaku di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Kita butuh keyakinan iman yang teguh supaya ketika kita datang menghampiri Allah, kita boleh fokus dan tidak mudah digoyahkan oleh berbagai macam cobaan atau godaan. Karena perlu kita ingat bahwa sekalipun kita di dalam gereja, sekalipun kita sedang mengikuti ibadah, godaan dan cobaan itu pasti ada. Nah, semua tergantung dari diri kita. Apakah kita mau membiarkan Allah yang memenuhi hati kita dan pikiran kita saat kita beribadah, atau malah sebaliknya kita membiarkan diri kita dicobai. Nah, ada sebuah kisah, Bapak Ibu. Ada seorang pemuda, dia terlahir bukan dari keluarga Kristen. Akan tetapi suatu hari Tuhan mengubahkan hidupnya sehingga dia mau menjadi orang Kristen. Ketika awal dia menjadi orang Kristen, dia begitu bersemangat atau antusias untuk mengenal Tuhan dan mengenal firman-Nya. Bahkan ia juga bersemangat dalam beradaptasi dalam lingkungan Kristen. Memang ketika awal-awal dia mengikuti kebaktian, dia merasa begitu asing karena dia tidak tahu bagaimana cara orang Kristen beribadah. Dia tidak tahu bagaimana orang Kristen berdoa. Bahkan ketika dia mendengarkan lagu-lagu Kristen, dia merasa asing dengan lagu-lagu tersebut. Tetapi karena semangatnya yang begitu besar untuk mengenal Tuhan, sehingga dia pun mulai mencari dan mendengarkan lagu-lagu Kristen. Dia juga suka membaca Alkitab. Bahkan ketika dia di sekolah, dia pindah ke kelas agama Kristen dan mempelajari tokoh-tokoh Alkitab dan sebagainya. Lalu Bapak Ibu, beberapa tahun kemudian keadaan pun berubah. Dia yang awalnya begitu bersemangat, perlahan-lahan mulai disibukkan dengan berbagai hal.
Dia sibuk bekerja sambil kuliah, sehingga membuat waktu istirahatnya berkurang. Dan alhasil, hari Minggu dia gunakan untuk istirahat. Hal itu pun membuat dia menjadi malas dan menolak setiap kali temannya mengajak ibadah. Ada begitu banyak alasan yang ia gunakan supaya dia tidak datang ke gereja. Entah alasan sibuk kerja, alasan banyak tugas, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tipe orang Kristen seperti ini memang hampir selalu ada di setiap gereja. Ada banyak alasan yang mereka gunakan supaya tidak datang beribadah ke gereja. Nah, pemuda tadi dia memang tidak dilahirkan dari keluarga Kristen, tetapi ia mau mengenal Tuhan. Namun karena imannya tidak diasah, akhirnya membuat semangatnya yang awal ingin mengenal Tuhan perlahan-lahan mulai kendor. Nah, untuk itulah kita perlu terus menyegarkan iman kita setiap hari, sehingga iman kita menjadi teguh, Bapak Ibu. Dan apabila ketika kita diperhadapkan oleh suatu godaan atau cobaan yang berusaha menahan kita untuk datang beribadah, kita tidak mudah goyah, melainkan kita semakin bersemangat untuk datang kepada Tuhan. Nah, lalu yang ketiga, jikalau di poin yang pertama dan kedua tadi lebih mengarahkan kepada persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, di poin yang ketiga ini mengarahkan kita pada hubungan diri kita dengan sesama. Pentingnya atau berharganya kesempatan beribadah adalah juga karena di sanalah kita dapat bertemu dan berbagi dengan saudara seiman kita. Memang pada saat ini kita semua tidak bisa bertemu di gereja seperti biasanya. Tetapi biarlah melalui momen ini setiap kita diingatkan dan disadarkan betapa berharganya kesempatan untuk beribadah itu. Nah, jikalaupun pada saat ini kita harus beribadah di rumah, marilah juga kita memanfaatkan momen atau kesempatan ini beribadah dengan keluarga kita. Jadi, momen ibadah itu baik di gereja ataupun di rumah tetaplah menjadi momen yang berharga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di ayat yang ke-24 di sana memerintahkan kepada setiap kita supaya marilah kita saling memperhatikan. Nah, jikalau pada ayat-ayat sebelumnya mengajak kita supaya fokus kepada Allah, nah sekarang mengajak kita untuk memperhatikan saudara seiman kita. Nah, hal ini menunjukkan bahwa relasi kita dengan Tuhan dan relasi kita dengan sesama adalah satu kesatuan. Jadi bisa disebutkan sebagai relasi yang vertikal, kita dengan Tuhan, saya dengan Tuhan, dan juga relasi horizontal, yaitu saya dengan sesama. Nah, perintah untuk memperhatikan sesama bertujuan untuk mendorong dalam kasih dan perbuatan baik yang diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Kata kasih dan perbuatan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, sebab kasih harus diwujudkan melalui perbuatan. Apabila kita memiliki kasih terhadap sesama, maka kita dapat mewujudkan kasih itu melalui perbuatan baik kita terhadap sesama kita. Nah, di ayatnya yang ke-25 di sana ada dua tindakan yang patut kita lakukan di dalam membangun persekutuan atau relasi dengan saudara seiman kita. Yang pertama, tidak menjauhkan diri dari persekutuan. Mengapa? Karena bagaimana persekutuan itu dapat dibangun jikalau tidak ada orang di dalamnya atau ada keretakan di dalamnya. Nah, untuk itulah sang penulis memberikan nasihat supaya jangan menjauhkan diri atau meninggalkan persekutuan. Lalu yang kedua, yang perlu kita lakukan adalah saling menasehati. Persekutuan akan indah jika di dalamnya kita saling menasehati satu dengan yang lainnya. Jika ada yang salah, maka seharusnya kita menegur kesalahan orang tersebut dengan kasih tentunya. Nah, maka dengan begitulah maka persekutuan dengan sesama itu dapat dibangun. Bapak Ibu, kita bersyukur di gereja kita GKT Belimbing ini selalu mengadakan tea time setiap kali selesai kebaktian. Entah itu di kebaktian pagi maupun di kebaktian sore gitu ya. Nah, dengan adanya tea time ini sebenarnya sangat bagus untuk membangun relasi kita dengan sesama. Karena di sana kita dapat berbagi cerita, kita dapat bercanda, kita juga dapat sharing pergumulan kita sambil menikmati snack yang disediakan gitu ya. Nah, jadi di sini kita diingatkan bahwa beribadah itu bukan cuma soal relasi kita dengan Tuhan, tetapi juga berkaitan dengan relasi kita dengan sesama. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah cerita. Ada serombongan burung merpati, mereka terbang untuk mencari makan.
Lalu seekor dari merpati tersebut melihat ada butiran-butiran padi yang berserakan di sebuah pelataran. Nah, lalu merpati ini dia mengajak teman-temannya supaya turun, mereka mau makan butiran padi tersebut. Lalu mereka pun turun ke pelataran tersebut dan mulai menikmati butiran-butiran padi tersebut. Akan tetapi ketika mereka sedang asik makan, tiba-tiba ada sebuah jala yang cukup besar jatuh di atas mereka, sehingga membuat merpati-merpati tersebut terperangkap di dalam jala itu. Namun sebelum pemburu datang untuk menangkap mereka, burung-burung merpati itu bersepakat untuk merentangkan sayap mereka dan terbang bersama-sama sambil membawa jala itu naik. Memang terasa berat ketika harus terbang sambil menanggung jala itu. Namun karena mereka melakukannya bersama-sama, mereka pun berhasil membawa jala itu terbang. Hingga mereka pun terbang sampai ke hutan dengan pepohonan yang tinggi, dan mereka membuat jala tersebut agar tersangkut di atas pohon. Lalu mereka bisa keluar dan terbang bebas. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, cerita ini sedikit memberikan gambaran kepada kita mengenai betapa berharganya sebuah kebersamaan atau persekutuan gitu ya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah persekutuan atau bahkan di dalam gereja, pasti ada perselisihan atau perbedaan yang terjadi. Namun mari kita menerapkan dua hal yang ada di ayat yang ke-25 tadi, yaitu jangan sampai kita meninggalkan persekutuan sama seperti orang-orang lainnya. Ketika mereka bermasalah, ketika mereka berselisih dengan orang yang ada di dalam gereja, mereka akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan gereja gitu. Jangan sampai seperti itu. Tetapi mari kita saling menasihati. Jikalau ada yang salah, mari kita menegur dengan kasih, kita bicarakan dengan baik-baik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan bagi setiap kita saat ini adalah bagaimana kita menyikapi kesempatan beribadah selama ini? Apakah kita hanya biasa-biasa saja, tidak berpengaruh apa-apa ketika kita melakukan ibadah, atau sebaliknya kita merasa bahwa setiap momen ibadah adalah kesempatan berharga yang Tuhan berikan kepada kita? Nah, biarlah kita boleh terus menghargai kesempatan beribadah itu sekalipun saat ini kita harus beribadah dari rumah. Mari ketika kita datang beribadah, kita boleh datang dengan hati yang tulus ikhlas. Kita boleh datang dengan keyakinan iman yang teguh. Dan kita boleh terus membangun persekutuan yang baik dengan saudara seiman kita. Sehingga Allah juga boleh disenangkan melalui apa yang kita lakukan. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur karena pada kesempatan ini kami boleh bersama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang terus menolong kami untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan biarlah firman Tuhan ini juga boleh mengingatkan setiap kami bahwa betapa berharganya setiap kesempatan beribadah yang Engkau berikan kepada setiap kami. Sekalipun pada saat ini kami harus beribadah dari rumah, tetapi biarlah kami boleh menghargai kesempatan itu. Dan Tuhan juga tolong setiap kami supaya setiap hari iman kami, kerohanian kami boleh terus bertumbuh Tuhan. Dan kami juga boleh terus mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan diri setiap kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai respon dan ungkapan syukur kita atas firman Tuhan yang juga sudah kita dengarkan dan memberikan persembahan sambil kita naikkan pujian Setia Setia. Dalam zaman yang bengkok ini, segala berubah, langit goncanglah. Iblis sedang giat bekerja, banyaklah murid Tuhan tersesat. Apakah engkau juga bimbang, hati penuh khawatir tak berdaya? Bangkitlah bagi Raja Surga, tunjukkanlah kesetiaanmu. Setia
setia pada Tuhanmu, setia bekerja, setia pada Rajamu, setia, setia, jangan pandang manusia, meskipun susah, sandarlah Allah, agar kau tetap setia, meski kuasa iblis hebatlah dan serangannya tak terdugalah. Jangan takut pun jangan bimbang, taat perintahnya tentu kau menang. Ambil teladan 3 pahlawan yang tak takut akan ancaman. Mereka sungguh gagah perkasa, setia pada Tuhan Allahnya. Setia, setia, setia pada Tuhanmu, setia bekerja, setia pada Rajamu, setia, setia, jangan pandang manusia, meskipun susah, sandarlah Allah, agar kau tetap setia. Tunjukkanlah kesetiaanmu dalam segala pelayananmu. Kesusahan yang sementara akan diganti dengan bahagia. Kristus kembali dengan setia menyambut hamba-Nya yang setia. Hanya mereka yang setia boleh masuk surga yang mulia. Setia, setia, setia pada Tuhanmu, setia bekerja, setia pada Rajamu, setia, setia, jangan pandang manusia, meskipun susah, sandarlah Allah, agar kau tetap setia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami dapat bersama-sama berbakti di hadapan Tuhan. Kami memuji memuliakan nama Tuhan dan kami juga mendengar firman Tuhan. Dan saat ini kami juga menaikkan syukur kami Tuhan melalui persembahan kami. Biarlah persembahan yang sudah kami persembahkan Tuhan kuduskan, sehingga persembahan ini dapat digunakan untuk seluruh pekerjaan pelayanan Tuhan, bagi kemajuan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan gereja kami maupun di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari sidang jemaat yang terkasih, bersama-sama kita akan membacakan Katekismus Heidelberg secara bertanggapan. Kita akan membacakan untuk minggu yang ke-33 ucapan syukur manusia. Apa yang tercakup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh? Dua hal, kematian dari manusia lama dan kebangkitan manusia baru. Apakah yang dimaksud dengan kematian manusia lama? Itu adalah penyesalan yang sungguh-sungguh, sebab kita telah membangkitkan murka Allah karena dosa kita, dan kita semakin hari semakin membenci dosa dan menjauhkan diri darinya. Apakah kebangkitan manusia baru itu?
Itu adalah sukacita sepenuhnya dalam Allah melalui Kristus dan kesukaan untuk melakukan segala yang baik yang Allah ingin kita lakukan. Apakah hal yang baik yang kita lakukan itu? Hanya perbuatan yang timbul dari iman yang benar, yang sesuai dengan hukum Allah dan dilakukan untuk kemuliaannya, bukan perbuatan yang kita pikir benar atau berdasarkan tradisi dan aturan yang dibuat manusia. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita di hari ini. Kita mengembalikan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Amin. Mari sidang jemaat yang terkasih, arahkan hati kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita yang di surga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menaungi dan menyertai kehidupan kita sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, di dalam kita memperingati kemerdekaan negara kita yang ke-75 esok hari, mari saat ini saya mengajak kita bersama-sama dengan sikap berdiri dan dengan sikap yang sempurna, kita akan nyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! 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 Merdeka!